Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan memulai ibadah kita dimanapun kita berada. Kita akan menyembah Tuhan, kita akan memuji dan meninggikan nama Tuhan. Karena Tuhan Yesus Allah yang hadir di tengah-tengah keluarga kita masing-masing. Haleluya, terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa buat kami Yesus. Haleluya, kami meninggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya, haleluya Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, janji-Mu ajaib buat kami Tuhan. Kasih setia-Mu selalu melingkupi kami Tuhan Yesus. Haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya, haleluya Yesus. Engkau Allah yang luar biasa Tuhan. Engkau Allah yang mengasihi kami. Engkau Allah yang selalu menyertai kami Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Amin Tuhan. Ini yang pengakuan kami Tuhan. Engkau setia dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya Yesus. Kami merendahkan hati kami di hadapan-Mu Bapa. Haleluya. Amin. Haleluya. Sungguh besar setia-Mu, amin, haleluya. Kau nyatakan bagiku. Haleluya Yesus, amin. Kau Bapa yang
haleluya. Penyertaan-Mu Tuhan buat kami Allah. Haleluya Yesus, kami bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus, amin. Haleluya Yesus, Engkau Allah yang luar biasa Tuhan. Kasih sayang-Mu buat kami Tuhan. Pertolongan-Mu tepat pada waktunya Allah. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya Yesus, haleluya. Syukur bagi nama-Mu Tuhan. Haleluya, Kau ajaib, Engkau mulia Yesus. Haleluya, kami bersyukur di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Dalam nama Yesus kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang menjamah kami, Engkau Allah yang menopang dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami percaya, kami yakin dengan iman kami, Tuhan Yesus yang hadir di tengah-tengah keluarga kami. Tuhan Yesus yang akan menjamah kami Tuhan. Tuhan Yesus akan memperbaharui hati kami saat ini ya Bapa. Rendahkan hati kami Tuhan. Biarlah nama Tuhan Yesus yang dipermuliakan. Bapa di dalam surga, pada pagi hari ini kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Pakai setiap kami, pakai setiap jemaat-Mu ya Bapa, menjadi berkat untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Kami hanya mengundang Roh Allah yang hidup, yang hadir di tengah-tengah ibadah kami, di tengah-tengah keluarga kami. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang kasih dalam Tuhan. Saat ini kuasa Allah, janji Allah digenapi melalui kebenaran firman Tuhan. Amin. Biarlah kita akan terbang seperti burung Raja Wali. Karena itu adalah janji Tuhan. Amin. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Amin. Haleluya. Firman-Mu Tuhan ditambahkan hatiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Amin. Ku menantikan-Mu beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan. Amin. Haleluya Yesus. Amin Tuhan. Dalam kemuliaan sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan. Amin. Haleluya. Haleluya Yesus. Dalam kemuliaan sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya. Kita aman bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Amin Bapak Ibu Saudara-saudari. Haleluya. Ini adalah janji Tuhan. Kita akan aman bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Naungan-Mu begitu ajaib buat kami Tuhan. Walaupun dunia ini semakin bergelora, tapi kami yakin dan percaya dengan iman kami, Tuhan Yesus sanggup mengelurkan tangan-Mu buat kami Tuhan. Sehingga kami dapat berdiri di tempat ini. Kami berdiri di dalam keluarga kami masing-masing. Karena ada Tuhan Yesus beserta dengan kami. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Amin. Haleluya.
kami Tuhan, oleh kuasa kasih-Mu Tuhan. Amin. Haleluya Yesus. Dengan sayang dalam kuasa-Mu, di saat keadaan bergelora. Amin Tuhan. Haleluya Yesus. Amin. Haleluya Yesus. Amin. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Haleluya. Amin. saat badan bergelora. Amin Yesus. Haleluya Yesus. Amin. Haleluya Yesus. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Amin Yesus. ku tenang sebab Kau ku tenang Haleluya. Amin Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Kami tenang bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Haleluya. Tangan-Mu tidak kurang panjang untuk menolong kami Tuhan. Melingkupi kami Allah di dalam nama Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Kuasa-Mu lebih besar Tuhan. Haleluya Yesus. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami memuji-Mu. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa. Engkau Allah yang ajaib. Haleluya. Amin. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Amin Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Kami mengucap syukur buat pagi hari ini Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu, buat penyertaan-Mu di sepanjang hari ini Tuhan. Saat ini Tuhan, kami siapkan hati kami, bejana kami Tuhan, untuk diisi oleh kebenaran firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Berkati setiap sidang jemaat-Mu yang ada di rumah, dimanapun mereka berada Tuhan. Biarlah mereka akan diberkati melalui firman yang akan disampaikan Tuhan. Sepenuhnya pemberitaan firman-Mu ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah dan bahkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Shalom. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya yakin dan percaya saat ini walaupun saudara ada di rumah masing-masing, Tuhan Yesus hadir bersama-sama dengan kita. Tuhan Yesus siap mengurapi kita, Tuhan Yesus siap melawat kita. Puji nama Tuhan, pagi hari ini saya ingin menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan dengan judul Mengapa Bebanku Berat? Mengapa bebanku berat? Bapak Ibu saudara-saudara, kita akan buka terlebih dahulu di dalam Matius pasal yang ke-11
ayat 28 sampai dengan ayat yang ke-30. Berbunyi demikian, marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, pagi hari ini saya kena percaya Tuhan Yesus yang hadir tengah-tengah kita, dia siap memberkati kita. Sebelum kita akan masuk di dalam uraian firman Tuhan, saudara-saudara, ada satu kesaksian dari seorang ibu yang saat itu sedang mengalami keputusasaan. Saudara-saudara, saat itu dia menangis, dia datang kepada Tuhan dan dia mengatakan seperti ini, tidak adakah istirahat dari hidup ini? Saudara-saudara, dia juga mengatakan, biarkan aku tidur Tuhan, biarkan aku tidur Tuhan, dan biarkan aku tidak pernah bangun kembali. Saudara-saudara, dengan terseduh-seduh ibu ini mengucapkan kehidupannya, menyampaikan isi hatinya. Tiba-tiba saudara-saudara, gelap menguasai ruangan itu. Lalu ada satu cahaya yang bersinar terang mengelilingi ibu ini. Dan ketika dia mulai sadar, ibu ini memusatkan perhatiannya pada sumber cahaya itu. Ada sesosok pria berdiri di depan salib. Dan dia mengatakan seperti ini, anakku, orang itu bertanya, mengapa engkau datang kepadaku sebelum aku siap memanggilmu? Saudara-saudara, ibu ini menjawab, Tuhan, aku mohon ampun. Ini karena aku tidak bisa melanjutkannya. Kau lihat Tuhan saat ini, betapa berat hidupku. Lihat beban berat di punggungku. Aku bahkan tidak bisa mengangkatnya lagi. Tetapi, bukankah aku pernah bersabda kepadamu, aku memanggil semua yang letih, lesu dan berbeban berat untuk datang kepadaku, karena aku memberikan kelegaan kepadamu. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Ibu ini mengatakan, aku tahu Tuhan, Engkau pasti mengatakan hal seperti itu. Tetapi kenapa bebanku ini begitu berat? Lalu Tuhan Yesus katakan, anakku, setiap orang di dunia ini memiliki beban. Mungkin kau ingin mencoba salib yang lain? Aku bisa melakukan hal itu, kata wanita itu. Ia menunjuk beberapa salib yang berada di depan kakinya. Saudara-saudara, salib itu ukurannya sama, berukuran sama. Tetapi setiap salib tertera nama orang yang memikulnya. Ibu ini melihat, oh itu ada salib. Itu salib punyanya Joan. Aku kenal dengan Joan. Saudara-saudara, Joan menikah dengan seorang yang kaya raya. Ia tinggal di satu lingkungan yang nyaman. Dan dia memiliki 3 orang anak gadis yang cantik dengan pakaian yang bagus. Dan kadangkala ibu ini menyetir sendiri ke gereja dengan mobil Cadillac suaminya. Dan dia mengatakan seperti ini, aku mau coba punya Joan. Sepertinya hidupnya tenang-tenang saja. Seberat apa beban yang Joan panggil, yang Joan panggul? Saudara-saudara, lalu Tuhan melepaskan beban dari ibu ini dan meletakkan beban Joan di pundaknya. Namun apa yang terjadi, saudara-saudara? Ketika beban Joan, salib Joan itu ditaruh di atas pundak, ya, di atas pundak dari ibu ini, dia langsung terjatuh, saudara-saudara.
Dan ketika itu dia berteriak, dia katakan, lepaskan aku, lepaskan aku. Saudara-saudara, apa yang menyebabkan beban ini begitu berat? Dia tidak bisa memikulnya, ternyata beban Joan berat sekali, saudara-saudara. Saudara-saudara, lihat ke dalamnya, kata Tuhan Yesus. Aku membuka ikatan beban itu dan membukanya, saudara-saudara. Ada satu gambaran di situ. Saudara-saudara, Joan mengalami pergumulan dengan ibu mertuanya. Dia tinggal bersama dengan ibu mertuanya. Dan setiap hari Joan merasakan, mengalami satu penghinaan yang luar biasa. Ibu mertuanya selalu berbicara seperti ini. Joan, engkau tidak pantas untuk anakku. Bahkan engkau tidak akan pernah pantas untuk anakku. Ia tidak seharusnya menikah denganmu. Kau adalah wanita terburuk untuk cucuku. Itu beban yang pertama. Saudara bisa membayangkan setiap hari dia mendengar perkataan itu. Beban yang kedua, dia punya adik yang terkecil. Namanya Donna, saudara-saudara. Dan kepala Donna dibalut sejak operasi epilepsi yang gagal. Yang ketiga, adik laki-laki Joan, ia kecanduan narkoba dan telah dijatuhi hukuman mati karena membunuh seorang perwira polisi. Saudara-saudara, ibu ini katakan, aku tahu sekarang mengapa bebannya sangat berat, Tuhan. Tetapi aku melihat Joan selalu tersenyum. Dia bertemu dengan siapapun dia selalu tersenyum dan suka menolong orang lain. Aku tidak menyadarinya. Lalu Yesus katakan, apakah engkau ingin mencoba salib yang lain? Ada beberapa salib di situ, saudara-saudara. Tapi ibu ini katakan cukup. Saudara-saudara, dan ketika ia mulai memasang beban yang tadi, salib yang tadi dia letakkan, dia merasa beban itu lebih ringan dibanding yang lain. Dan saudara-saudara, mari lihat ke dalamnya. Tuhan katakan, apa yang menjadi bebanmu? Biar aku lihat. Saudara-saudara, ternyata beban dari ibu ini, Tuhan ambil ada satu batu bata di situ. Dan Tuhan katakan, ini apa? Ini mengenai hal apa? Lalu saudara-saudara, ibu ini mengatakan, itu adalah uang. Engkau tahu Tuhan, aku membutuhkan uang. Kami tidak memiliki uang yang cukup. Ketika anak-anakku sakit, aku tidak bisa membawa anakku ke rumah sakit ya dokter. Aku tidak punya asuransi. Aku tidak bisa membawa anak-anakku bahkan waktu mereka sakit gigi ke dokter gigi pun tidak bisa. Aku sedih karena mereka memakai pakaian yang bekas pemberian dari banyak orang. Tuhan katakan, anakku, aku selalu memberi kebutuhanmu. Dan semua anakmu aku selalu memberi mereka tubuh yang sehat. Aku mengajari bahwa pakaian mewah tidak membuat seseorang berharga di mataku. Beban yang ketiga, saudara-saudara, dia punya anak yang bernama Andrew. Andrew ini seorang anak yang hiperaktif. Ia tidak bisa diam, saudara-saudara, seperti anak-anak yang lain, begitu aktif. Bahkan ketika ibunya membuat si Andrew ini tinggal di dalam, Andrew berusaha untuk keluar, saudara-saudara. Dan apa yang dilakukan, saudara-saudara, kadangkala si Andrew ini melukai dirinya dan dia cepat pergi keluar. Lalu dia teriak-teriak dan dia katakan, tolong saya, balut luka saya. Saudara-saudara, ia selalu terluka dan orang lain yang membalutnya berpikir, akulah orang yang menganiayanya. Aku selalu berteriak kepadanya, mungkin suatu saat aku benar-benar menyakitinya. Aku lelah Tuhan, aku seringkali mengalami kelelahan. Dan bukan hanya itu saja,
Tuhan, Engkau tahu aku tidak percaya diri, rambutku tipis Tuhan. Dan karena aku seringkali stres, aku seringkali banyak pelariannya dengan makan dan aku menjadi orang yang gemuk, aku tidak percaya diri. Saudara-saudara, Tuhan Yesus katakan kepada ibu ini, jikalau engkau percayakan kepadaku, aku akan memperbaharui kekuatanmu. Jikalau engkau mengizinkan aku mengasihi dengan Roh Kudus, aku akan memberimu kekuatan dan kesabaran. Saat ini, letakkanlah salibmu di bawah kakiku. Letakkan salibmu di bawah kakiku. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Dan ketika engkau tidak mampu lagi memikul salib itu, aku akan menggendongmu. Karena aku sangat mengasihi engkau. Bapak, Ibu, saudara-saudara, siapa di sini yang tidak pernah merasakan tekanan hidup? Pasti setiap kita di sini merasakannya. Khususnya saat-saat ini, saudara-saudara, di mana seluruh dunia merasakan dampak pandemi Corona 19 ini. Ada beberapa orang yang justru memilih untuk mengakhiri hidupnya. Coba tolong ditayangkan ini, saya kaget sekali saudara-saudara. Saudara-saudara, seorang perawat yang bernama Daniela Tracy. Ya, perawat ini berusia 34 tahun ketika dia tahu dia tertular dengan virus corona ini. Dia mengakhiri hidupnya karena dia tidak mau menularkan kepada orang lain. Seorang WNA Korea Selatan di Solo bunuh diri saudara-saudara. Ya, ketika itu dia datang ke Indonesia, dia mau menikmati pemandangan yang indah. Tetapi satu hari dia sakit saudara-saudara, dia demam, dia pikir dia terkena virus corona. Dan dia mengambil keputusan untuk bunuh diri, gantung diri saudara-saudara. Padahal setelah diperiksa itu negatif. Kenapa? Karena perasaan yang takut dan stres. Yang lebih saat ini mengagetkan, seorang menteri keuangan Jerman, Thomas Kaifer. Saudara-saudara, dia berusia 54 tahun. Dia adalah menteri keuangan Jerman. Kalau di Indonesia, Ibu Sri Mulyani. Dia bunuh diri karena mengalami depresi. Memikirkan bagaimana cara menangani virus corona. Terlebih dirinya bertanggung jawab soal urusan ekonomi negara. Dia ditemukan tewas di sekitar rel kereta api pada tanggal 28 Maret yang lalu dalam usia 54 tahun. Padahal dia seorang pekerja keras, dia memperhatikan banyak pembisnis-pembisnis dan pemerintah sangat berharap kepada Thomas Kaifer ini. Tetapi karena stresnya, dia bunuh diri. Baru-baru ini tanggal 6 bulan April, supir taksi online, dia gantung diri saudara-saudara. Karena ditagih cicilan mobil. Memang 2 bulan ini saudara-saudara, uang yang didapat hanya sedikit, tidak cukup untuk mencicil mobil. Dia berputus asa. Tanggal 10 bulan 4 yang lalu, seorang anak muda usia 23 tahun bunuh diri karena di PHK saudara-saudara. Dia gantung diri di dapur rumahnya. Betapa banyak saat ini orang-orang yang sedang mengalami beban yang berat, tekanan di dalam kehidupan mereka. Pagi ini kita akan belajar bersama-sama dari 2 orang tokoh di dalam firman Tuhan. Tokoh yang pertama yaitu Elia. Saudara-saudara, Elia sebagai seorang hamba Tuhan, dia merasakan juga yang namanya tekanan hidup di dalam pelayanannya saudara-saudara. Sampai dia mengatakan, cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku. Saudara-saudara, dalam 1 Raja-Raja 19 ayat yang keempat, padahal Elia baru saja menyaksikan kuasa Tuhan yang dahsyat. Dia memenangkan peperangan. Dia bisa membunuh nabi-nabi Baal, saudara-saudara.
Tetapi karena dia mendengar ancaman dari seorang wanita yang bernama Isabel, saudara-saudara, dia begitu ketakutan dan dia melarikan diri. Saudara-saudara, nanti saudara akan lihat ayat-ayat ini di rumah dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-18. Saudara-saudara, saat ini melalui nats firman Tuhan ini, kita mau belajar bagaimana menghadapi beban hidup agar kita mempersiapkan diri untuk hal-hal yang terburuk yang dapat terjadi dalam kehidupan ini. Bapak Ibu saudara-saudara, sebab kita juga harus berhati-hati ketika masa-masa sulit dalam kehidupan digunakan iblis untuk semakin membawa kita pada kehidupan yang semakin lebih parah lagi dan semakin menjauhkan kita dari Tuhan. Saudara-saudara, beban hidup pasti akan kita hadapi, betul saudara-saudara? Ada lagi itunya Bu Angel, tolong ya. Beban hidup pasti akan kita hadapi. Namun bagaimana kita merespon setiap tantangan yang datang dalam hidup ini akan kita pelajari saudara-saudara. Ini yang akan kita pelajari. Yang pertama, saudara dan saya saat ini harus sungguh-sungguh menyadari dan percaya bahwa Tuhan sangat peduli dengan kehidupan kita. Amin saudara. Tuhan sangat peduli dengan kehidupan kita. Tuhan tidak pernah biarkan dan tinggalkan kita. Tuhan peduli dan menguatkan kita ketika kita menghadapi pergumulan. Saudara-saudara, di dalam ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-6 ini satu bukti. Elia saat itu dalam keadaan yang berputus asa, saudara-saudara. Tuhan menyentuh Elia. Bahkan Tuhan menyuruh Elia untuk makan. Saudara-saudara, Tuhan membawakan Elia roti bakar. Ayo makan dulu. Makan. Saudara-saudara, Tuhan tidak pernah biarkan kita. Di dalam Mazmur 37 ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-24 berkata seperti ini. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, ia tidak akan sampai tergeletak. Tuhan kembali akan menopang kita. Saudara-saudara, biarlah kita sungguh-sungguh menyadari Tuhan peduli dan dia akan menguatkan kita menghadapi pergumulan. Yang kedua, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-28, saya kira percaya saudara semua sudah hafal akan kebenaran firman Tuhan ini. Saudara-saudara, tanpa disadari Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi diri Elia dan juga bagi bangsa Israel. Justru dalam keadaan tertekan seperti itulah Elia semakin dekat dengan Tuhan, saudara-saudara. Elia semakin mengenal Allah dalam kehidupannya melalui perjumpaannya dengan Allah. Bahkan kita diingatkan bahwa kebaikan Tuhan justru hadir melalui hal-hal yang tampaknya sederhana. Tuhan akan berkarya lebih daripada yang kita rancangkan dalam pikiran kita. Yaitu kebaikan-kebaikan yang terbaik yang Tuhan rancangkan atas kehidupan kita. Yang ketiga, Tuhan berbicara kepada Elia, keluarlah dan berdirilah di hadapan Tuhan dan turuti perintahnya. Saudara-saudara, Tuhan tidak mengharapkan kita lari dari masalah yang sedang terjadi. Selain menghadapinya dengan keyakinan bahwa Allah beserta kita selalu. Bagaimanapun bentuk tantangan hidup yang kita hadapi, kita hanya akan datang kepada Tuhan.
Hanya datang kepada Tuhan saja, bukan kepada yang lain. Itu sebabnya letakkan bebanmu di bawah salib Yesus. Dan tahukah saudara, doa adalah sarana memindahkan beban dari bahu kita ke bahu Allah. Kadangkala ketika kita berada dalam beban pergumulan yang berat, saudara-saudara, kita memikul beban itu yang berat di bahu kita. Padahal Tuhan katakan, mari kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Caranya dengan apa? Doa. Doa adalah sarana untuk memindahkan beban dari bahu kita ke bahu Allah. Saudara-saudara, sehingga kita bisa mengatakan sebagaimana Rasul Paulus katakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Yang kedua, kita belajar dari seorang yang bernama Rasul Paulus. Di dalam 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-9. Kita akan buka bersama-sama. 2 Korintus pasal 12 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-9. Berbunyi demikian. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku supaya aku jangan meninggikan diri. Ayat 8. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Ayat 9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Saudara-saudara, Rasul Paulus diberi suatu duri di dalam dagingnya, saudara-saudara. Menurut tafsiran, dia mengalami rabun matanya. Saudara-saudara, iblis yang menggocoh dari Rasul Paulus. Bahkan Rasul Paulus mengatakan 3 kali aku berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Saudara-saudara, itu sebabnya saudara-saudara, Rasul Paulus mengatakan, sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Tahukah saudara-saudara, Rasul Paulus meraih berkat melalui beban kehidupannya. Meraih berkat melalui beban kehidupannya. Saudara-saudara, itu sebab dikatakan, karena itu aku senang dan rela dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan. Oleh karena Kristus, sebab jika aku lemah maka aku kuat. Bapak Ibu saudara-saudara, pernyataan Paulus tersebut sangat berseberangan dengan karakter natur atau sifat alamiah kita. Betul saudara-saudara? Biasanya kita bangga kalau kita sehat. Biasanya kita paling senang kalau hidup kita berkecukupan. Kita suka kalau kita tidak menderita. Kita senang kalau kita lepas dari pergumulan. Usaha kita diberkati, usaha kita sukses. Tetapi saudara-saudara, kita lihat respon dari Rasul Paulus ketika dia mengalami beban pergumulan yang berat. Apakah Rasul Paulus saat itu kecewa? Tidak. Rasul Paulus tidak mengeluh, saudara-saudara. Dia tidak komplain kepada Tuhan, Tuhan kenapa hal ini harus terjadi. Rasul Paulus tidak kecewa saat itu. Rasul Paulus tidak lari meninggalkan pelayanan. Tetapi sebaliknya saudara-saudara, ia merespon jawaban
Dia merespon jawaban Tuhan dengan sikap mental yang positif. Ia menyukai saudara-saudara. Ia punya kerelaan untuk menanggung derita karena Kristus. Karena dia tahu Kristus bersama dengan dia. Berapa banyak di antara kita ketika kita mengalami beban berat. Sebagaimana Rasul Paulus katakan, Kristus ada bersama dengan aku. Kristus ada bersama dengan dia, saudara-saudara. Kebanyakan orang mencari cara yang paling mudah untuk menempuh kehidupan ini. Mereka berpikir jika mereka tidak mempunyai beban apapun, mereka dapat menjalani kehidupan dengan senang dan penuh kemenangan. Mereka tidak menyadari bahwa Allah seringkali memelihara kerohanian kita dengan beban-beban yang terasa meruntuhkan kita. Saudara-saudara, luar biasa. Tuhan baik buat kita, saudara-saudara. Ujian dapat memberi kita kekuatan rohani. Beban yang kita alami tidak hanya membawa berkat dalam hidup ini, tetapi juga mengerjakan bagi kita kemuliaan kekal melebihi segala-galanya. Ada satu ayat mengatakan, saudara-saudara, dalam 2 Korintus 4 ayat yang ke-17. 2 Korintus 4 ayat yang ke-17. Tolong ditayangkan ayatnya, 2 Korintus 4 ayat yang ke-17. Haleluya. 2 Korintus 4 ayat yang ke-17 berbunyi demikian. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Bapak, Ibu, saudara-saudara, semakin berat beban yang harus kita tanggung, justru semakin kuat kita menanggungnya karena ada Kristus di dalam kita. Amin, saudara. Amin, saudara. Semakin berat beban yang harus kita tanggung, justru kita akan semakin kuat menanggungnya karena ada Kristus di dalam kita. Sehingga Rasul Paulus mengatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudara-saudara, pagi hari ini, berapa banyak di antara kita yang saat ini sedang menghadapi beban yang berat. Mungkin bukan hanya saudara saja. Ada banyak orang di dunia ini yang sedang mengalami beban yang berat. Yang Tuhan inginkan saat ini, Tuhan tahu. Beban kita berat, saudara. Tuhan sangat mengerti itu. Saudara-saudara, letakkan bebanmu di bawah kaki salib Yesus. Yesus selalu mengundang kita, mari datang kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu, kata Tuhan. Pikulah kuk yang kupasang dan belajar kepadaku, kata firman Tuhan. Karena aku lemah, lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Jadi saudara-saudara, kita belajar saat ini. Saudara tahu orang yang membajak misalnya ada 2 kerbau. Ya, 2 kerbau. Saudara-saudara, kerbau itu ada kerbau yang lebih kuat dan yang satu yang kurang. Mungkin kerbau ini yang sudah biasa sering kali membajak, yang satu mungkin yang kurang belajar. Nah, saudara-saudara, biasanya saudara-saudara, yang satu kerbau yang lebih kuat itu, saudara-saudara, dia yang akan memimpin. Dan yang kurang kuat itu, dia akan mengikuti pimpinan dari yang lebih kuat. Bapak, Ibu, saudara-saudara, Yesus katakan, belajar kepadaku, belajarlah kepadaku. Berarti saudara-saudara, Yesus ada bersama-sama dengan kita memikul kuk itu, saudara-saudara. Pernahkah saudara terfikirkan? Waktu beban yang saudara alami saat sekarang ini, Yesus yang bersama-sama memikul kuk itu bersama dengan kita.
yang saat ini kita perlu lakukan, yaitu kita taat. Kita ikut perintah Tuhan. Ikuti apa kata Tuhan. Ke kiri ya ke kiri, ke kanan atau ke kanan. Saudara-saudara, maka firman Tuhan katakan, pada waktu itu maka beban kita pun akan ringan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Bapak Ibu saudara-saudara, hari-hari ini saya tidak tahu apa yang akan terjadi saat-saat yang akan datang. Tuhan berbicara kepada saya saudara-saudara di dalam doa-doa. Saudara, saat ini Tuhan memberikan kebebasan kepada kita semua. Saudara tidak akan ditanyakan apakah engkau ibadah pada hari Minggu. Meskipun mungkin saat ini saudara ada live streaming, seharusnya setiap hari Minggu saudara akan membuka dan beribadah seperti biasa. Mungkin saat itu tidak ada yang ditanyakan, Aris, ayo datang tiap minggu. Enggak, saudara-saudara. Atau siapa saja tidak. Di rumah masing-masing. Saya tidak akan bertanya kepada Angel, Angel, apakah kami sudah berdoa saat ini? Apakah sudah membaca firman Tuhan saat ini? Tidak. Saudara-saudara, tahukah saudara, melalui hikmat yang Tuhan beri dalam kehidupan saya, saudara-saudara, saat ini Tuhan sedang persiapkan kita untuk kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ada banyak waktu yang Tuhan beri dalam kehidupan kita. Tidak ada alasan untuk kita bekerja. Tidak ada alasan untuk kita sekolah. Tidak ada alasan. Ada banyak waktu yang kita peroleh saat ini. Tapi apakah kita gunakan waktu itu dengan sebaik-baiknya? Tuhan memberikan kepada kita kehendak bebas. Saya tidak tahu kapan Tuhan Yesus akan datang yang kedua kali. Tetapi mari persiapkan diri kita saudara-saudara. Sementara kita ada di rumah masing-masing. Mari kita akan semakin lebih lagi sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Pakai waktu-waktu ini. Dan ketika beban itu ada di dalam pundak kita masing-masing, saudara bisa melaluinya. Saudara akan sungguh-sungguh merasakan kekuatan yang baru. Saudara akan sungguh-sungguh mendapatkan pertolongan dari Tuhan tepat pada waktunya. Ini saatnya untuk kita boleh sungguh-sungguh mencari akan Tuhan. Amin. Mari kita akan datang kepada Tuhan saat ini. Ada banyak orang yang saat ini sedang mencari jalan keluar dari setiap beban kehidupannya. Ada banyak orang yang saat ini sedang mencari damai sejahtera. Karena dia berada dalam tekanan-tekanan yang berat. Tetapi saudara, damai sejahtera itu hanya kita dapatkan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pertolongan itu hanya kita dapatkan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan mari saat ini kita akan sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Mungkin saat ini ada begitu banyak beban yang sedang terjadi dalam kehidupan saudara. Tuhan yang paling mengerti. Tuhan mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Tuhan mau kita mendapatkan kekuatan dan jalan keluar. Dia mengundang kita untuk kita boleh datang kepada Tuhan. Kalau aku cari damai. Haleluya. Haleluya. Kalau aku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat. Haleluya, hanya Yesus.
kebenaran firman Tuhan ini dengar baik-baik. Tuhan Yesus yang ada di tengah-tengah kita saat ini, Dia sedia untuk menolong dan menopang kita. Tidak ada beban yang tidak dapat Dia pikul. Tidak ada beban yang tidak ada jalan keluarnya. Tuhan Yesus sanggup untuk menolong kita. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Haleluya, haleluya, haleluya. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolong. Haleluya. Hanya Yesus jawaban hidupku. Sekali lagi nyanyikan pujian ini. Haleluya. Kalahku jadi amin, amin. Roh Kudus yang melawat setiap pribadi, lepas pribadi saat pagi hari ini ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, Engkau Allah yang akan melawan dan menjamah mereka. Di dalam nama Yesus, kuasa Allah yang dahsyat akan dinyatakan dalam kehidupan semua anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami berdoa saat ini kuasa Allah yang dahsyat akan mengalir. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia, bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak seorang pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolong. Hanya Yesus jawaban hidupku. Saat ini ya Tuhan, kami berdoa buat seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada ya Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau yang tahu beban dan pergumulan mereka ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan, kalau ada di antara jemaat-Mu yang sedang berada dalam tekanan, dalam beban yang berat, Tuhan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah mereka boleh datang kepada-Mu Tuhan, menyerahkan beban mereka di bawah salib Yesus Kristus, dan mereka boleh semakin lebih lagi mencari akan Engkau, meletakkan beban di bawah kaki-Mu ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Kalau ada di antara jemaat yang sakit saat ini, di dalam nama Yesus Engkau nyatakan kuasa-Mu yang dahsyat, akan ada kesembuhan yang terjadi, mukjizat-Mu akan dinyatakan ya Tuhan. Kalau ada di antara jemaat yang sedang berada di dalam kekurangan, kami berdoa kepada Engkau Allah Yehova Jireh, Allah yang sanggup mencukupkan segala keperluan dan kebutuhan kami. Kami mengucap syukur karena kami boleh memiliki Engkau Allah yang peduli dengan kami ya Tuhan. Engkau tidak pernah biarkan kami, Engkau tidak pernah tinggalkan kami ya Tuhan. Biarlah kami boleh sungguh-sungguh ada di dalam Engkau ya Tuhan. Karena bersama dengan Engkau kami boleh melakukan segala perkara ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa secara khusus buat bangsa dan negara kami. Dalam nama Yesus kami berseru kepada-Mu ya Tuhan. Kalau Engkau izinkan semua ini terjadi, tapi kami percaya Tuhan, mukjizat akan dinyatakan, kuasa Allah yang dahsyat akan dinyatakan. Akan ada banyak jiwa-jiwa yang berjumpa secara pribadi dengan Engkau. Akan ada banyak orang-orang yang mengenal Engkau dan bertobat di hadapan-Mu. Di dalam nama Yesus
kami berdoa Tuhan, buat Bapak Presiden bersama dengan jajarannya. Tuhan Yesus yang akan menolong, Tuhan Yesus akan memberikan hikmat-Mu ya Tuhan. Kami berdoa saat ini buat saudara-saudara kami ada di rumah sakit ya Tuhan, yang terkena virus corona ini. Dari tempat ini kami berdoa dalam nama Yesus. Kuasa Allah dahsyat akan mengalir saat ini. Di dalam nama Yesus. Engkau Allah akan menjamah dan menyembuhkan mereka ya Tuhan. Makasih ya Tuhan. Terpuji akan nama-Mu ya Tuhan. Secara khusus saat ini kami berdoa Tuhan. Buat keluarga Pak James dan Karice Tuhan. Yang baru saja ditinggal oleh anak yang mereka kasihi. Secara manusia mereka mengalami duka cita yang dalam. Tapi kami percaya Tuhan Yesus, Engkau Allah yang menghiburkan mereka ya Tuhan. Engkau yang memberi, Engkau yang mengambil ya Tuhan. Kami serahkan Tuhan keluarga ini ke dalam tangan-Mu. Roh Kudus akan menghiburkan mereka ya Tuhan. Seluruh keluarganya Kau hiburkan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, ini doa kami di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, materaikan setiap firman yang kami dengar saat ini. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah mendengar firman Tuhan. Mari kita renungkan firman Tuhan yang memberi kekuatan bagi kita. Sebelum kita bersama-sama menerima berkat, mari kita berkomitmen, berjanji kepada Tuhan. Mari katakan bersama-sama. Aku percaya Yesus Kristus Allah yang turun ke dunia, mati disalib dan bangkit dari kematian. Aku percaya Yesus Kristus Mesias Allah yang hidup. Aku percaya Yesus Kristus menyertai senantiasa sampai akhir zaman. Mari kita angkat tangan. Pusatkan hatimu, pikiranmu yang memberkati engkau, mengurapi engkau dan pimpin engkau. Haleluya. Haleluya. Imalah hamba ya sikirala, imaya rasantakala. Humalah hamba ya sangkuriatakala, umatak. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, diberkatilah engkau yang sudah mendengar firman Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, terimalah damai sejahtera sukacita dari Tuhan Yesus. Dan biarlah persekutuan Roh Kudus yang sudah dimeteraikan dalam hidup kita nantiasa membimbing, mengurapi dan pimpin kita sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua untuk menjemput kita semua orang percaya di awan-awan. Mari kita menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena hanya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Yesusku. Mari kita deklarasikan Yesus reign 7 kali. 1, 2, 3. Yesus reign, Yesus reign, Yesus reign, Yesus reign, Yesus reign, Yesus reign, Yesus reign. Tuhan memberkati saudara sekalian.